Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan. Langsung saja kita ke ceritanya. Loh, tapi Dika, Mbak Yuli menjelaskan bahwa saat itu Mbak Elsa, istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Yuli saja. Semua sudah sesuai rencana. Karena akhirnya mereka berdua hamil berbarengan hingga memasuki kandungan ke-7 bulan. Mas Ahmad berkhianat padanya. Anak Mbak Yuli dibiarkan hidup dan anaknya dijadikan tumbal karena telah jatuh cinta pada Mbak Yuli. Mbak Elsa marah luar biasa, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. Habis punya anak Dika, itu aku ya hamil lagi 3 kali. Tiga-tiganya dibuat tumbal. Jadi kamu nyuruh Mas Ahmad nikah sama aku, biar bisa numbalkan anakku. Ia menggeleng kemudian mengangguk. Aku tak mengerti maksudnya. Aslinya, aku ya ogah berbagi suami. Tapi umurku udah 37. Aku udah sampai premenopause, udah gak subur. Jadi dokter udah nyatakan kalau aku gak bakal bisa hamil lagi. Ya Allah Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini? Mbak Yuli menggeleng sekali lagi. Aku juga gak tahu Fat. Aslinya aku udah capek. Tapi aku yang gak pengen hidup miskin. Sejak nikah sama Mas Ahmad, hidupku enak semuanya, keturutan. Aku mengempaskan diriku berjongkok di lantai sambil memegang kepala. Air mataku menetes. Mbak Yuli mengikutiku berjongkok, kemudian memelukku. Udah dijalani aja Fat, kita udah terlanjur nyebur, gak bisa naik. Kami saling berpelukan, meratapi nasib yang entah sampai kapan akan berakhir. 6 bulan sejak kehilangan anak pertamaku, akhirnya aku bisa hamil kembali. Kali ini aku tak sebahagia dulu, karena sudah tahu akhir dari riwayat bayiku nantinya. Bahkan aku sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Seperti biasa, Mas Ahmad bahagia mendengarnya, tapi tidak denganku. Hatiku yang pernah terluka awalnya takkan pernah pudar dan membekas sampai kapanpun. Aku memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Ahmad jatuh cinta denganku, agar tak rela menumbalkan anaknya nanti. Aku membuat diriku yang selama ini cuek, membalikkan semua fakta yang ada. Kutumpahkan seluruh perhatianku pada Mas Ahmad. Apapun kulakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik padaku. Mbak Yuli mulai curiga dan tak suka. Ia sering memergokiku bercanda dan bermanja-manja pada Mas Ahmad. Aku tak peduli. Yang ku mau hanya satu, menyelamatkan bayiku. Hingga saat usia kandunganku 6 bulan, aku memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang, mengingat beberapa bulan ini ia perlahan mencintaiku. Emangnya gak ada cara lain, Thomas? Ia menggelengkan sambil menyesap kopi. Kami berada di belakang rumah menikmati indahnya purnama. Kulihat di atas sana, Mbak Yuli memperhatikan kami dari jendela kamarnya. Wajahnya penuh dengan kecemburuan. Saat aku meliriknya, dengan segera ia memalingkan muka dengan geram. Sayup-sayup ku dengar gesekan dedaunan di samping Mas Ahmad. Tiba-tiba bau apek dan amis menyeruak di sekitarku. Aku mengernyitkan dahi dan mempertajam pandanganku. Sesaat dadaku sesak melihat kembali penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana, menatap Mas Ahmad dengan pandangan mengerikan. Aku tercekat diam tak berkedip. Mas Ahmad melihatku bingung. Ngapain kamu ini? Aku tetap diam, tak menggeser pandanganku.
Ia mengikuti arah mataku, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu, tetapi aku tak bisa membacanya. Mas Ahmad terlihat begitu tegang, bibirnya gemetaran sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Ahmad mengangguk, ia pergi begitu saja. "Bicara apa itu tadi, Mas?" tanyaku seketika. Sepertinya dia udah tahu kalau aku mulai ragu mau menumbalkan bayimu. "Terus gimana, Mas? Kamu gak pengen punya anak dariku toh?" Ia menyesap kopinya sekali lagi. Kulihat lehernya bergerak lambat saat meneguk kopi hitam itu, seperti menahan sesuatu. "Lihat saja besok, aku sendiri bingung," katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Ia melihatku sesaat, kemudian membelai rambut panjangku. Aku melirik rambutnya yang sudah mulai memutih di sisi telinganya. Usianya memang sudah tak muda, tetapi masih terlihat gagah dan wibawa. Namun, sulit bagiku untuk jatuh cinta padanya. Bayangan Yusuf terus saja terlintas saat aku menatapnya. Esoknya saat aku membantu Mbak Eni di dapur, ku dengar suara Mas Ahmad berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Yuli mengoceh tak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Mbak Eni menatapku seakan bertanya. Ku jawab dengan mengendikkan bauku. Segera ku cuci tanganku, hendak ke depan mencari tahu. Lalu Mbak Mina tergopoh-gopoh masuk ke dapur, membawa pecahan kaca, kemudian membuangnya di sampah. "Ada apa, Mbok?" tanyaku padanya. "Gak tahu, Mbak Fat. Setahu pendengaranku, kayaknya ada masalah di toko," jawabnya sembari bergegas membawa sapu dan pergi. Segera ku ikuti Mbok Mina ke ruang tamu. Kulihat meja besar dari kaca sudah terpecah belah berantakan. Di sampingnya kulihat tongkat golf tergeletak. Mungkin ini yang dipakai menghancurkan meja. Kutemukan Mas Ahmad di kursi sofa, sedang terduduk sambil memegang kepalanya. Mbak Yuli berdiri di depannya, sembari menyilangkan dada. Saat melihatku, dengan segera ia menyambar rambutku dan menjambatnya. "Ya, ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini? Hah?" Aku meringis menahan sakit dan mencoba menarik tangan Mbak Yuli agar melepas rambutku. Mas Ahmad hanya diam, memandang kami tanpa membelaku. "Aku salah apa, Mbak?" tanyaku sambil terus menahan kesakitanku. Mbak Yuli semakin mengencangkan tarikannya. "Ampun, Mbak, sakit ini. Gara-gara kamu buat Mas Ahmad ragu menumbalkan bayimu. Sekarang pekerjaannya Mas Ahmad kacau. Monyet itu gak main-main, bakal menghabiskan bersih harta kita kalau gak nurut sama dia," jawabnya berapi-api. Mas Ahmad berdiri, kemudian menarik tangan Mbak Yuli. Ia melepaskannya. Aku lega memegang kepalaku sambil terus meringis. Rasanya udah menjebol semua rambut dari akarnya. "Gak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir, siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini? Kamu kan yang minta. Sekarang ya jangan salahkan aku kalau sampai tertarik madu ini," jawabnya lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Yuli terdiam mendengar ucapan suaminya. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Mbak Yuli menjatuhkan dirinya ke lantai, lemas. Ia terdiam, menatap lantai dengan pandangan kosong. Kulihat air matanya mulai merembes. Mas Ahmad tak mempedulikannya dan segera pergi meninggalkan kami. Mbak Mina segera mendekati kami, meraih Mbak Yuli untuk berdiri, kemudian mendudukkannya di sofa. Aku tetap berdiri, tak merubah posisiku. "Maafin, Mbak, aku cuma pingin nyelamatin bayiku. Gak ada maksud lain," kataku sambil menunduk di hadapannya. "Aku ngerti, tapi aslinya yang salah itu ya Mas Ahmad. Kalau enggak gara-gara dia,
Pakai pesugihan buat monyet itu gak bakal panjang gini. Kita ini cuma korban. Mbok Mina segera pergi mengambil minum untuk Mbak Yuli, meninggalkan kita berdua. Aku bakal keluar dari rumah ini, Mbak. Aku gak pingin ngerusak hubunganmu sama Mas Ahmad. Jangan, aku masih butuh kamu, timbalnya. Aku udah gak mau hidup kayak gini, jadi budak nafsu. Terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram bakalan aku asuh anakku sendiri. Tak cari kerjaan sendiri, meski dikit, yang penting halal. Jawabku sekenanya. Ia berdiri, kemudian dengan segera menggamarku. Kurasakan darah mengalir di ujung bibirku. Terus gak kamu pikirkan nasibku tak? Nasibnya Mas Ahmad. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Suruh nikah lagi loh, Mbak. Gampang kan? Jawabku sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirku yang mulai terasa perih. Kubereskan beberapa barang yang kubutuhkan saja. Kemudian dengan segera keluar dari kamar. Saat membuka pintu, kudapati Mas Ahmad keheranan melihatku menjinjing tas besar. Mau kemana? Aku pingin pulang, Mas. Udah gak betah aku di sini. Aku segera menyingkirkan tubuhnya yang tengah menghadangku. Lalu aku berjalan. Ia mengikutiku. Fat, jangan aneh-aneh kamu ini. Maaf banget, Mas. Minta pamit. Kutarik dan kucium paksa tangannya dan segera berlalu. Kulihat di ruang tamu, Mbak Yuli masih di sana melirikku sinis. Tak kupedulikan, aku sudah muak dengan semuanya. Meski tak dapat dipungkiri, aku di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Ahmad. HP keluaran terbaru selalu aku dapatkan, sepatu, tas bernilai puluhan juta. Akan tetapi, semuanya tak menjamin kebahagiaanku. Aku sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaanku sendiri. Ibu terkaget melihat aku saat membuka pintu rumah, tetapi ia paham sekali denganku. Aku tak akan bercerita bila tidak ingin. Ia segera mengambil tas besar yang kucinjing, kemudian memapahkan masuk. Aku segera duduk dan menelonjorkan kaki, menarik nafas perlahan dan mencari ketenangan. Segera ibu ke dapur dan kembali dengan secangkir teh lemon kesukaanku. Ku minum perlahan sambil sedikit meniupnya agar tidak kepanasan. Kalau capek, istirahat dulu aja di kamar. Tenangkan pikiranmu dulu. Kalau udah siap, baru cerita sama ibu. Aku mengangguk dan tersenyum. Ia mengelus perutku perlahan. Aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sungguh hanya ibu tempatku berkeluh kesah. Assalamualaikum. Salam ayah dari luar. Aku terperangah melihatnya memakai peci, baju koko, dan sarung. Tak pernah kulihatnya seperti ini sejak aku SMP. Saat aku kecil sebenarnya, beliau adalah orang yang taat beribadah. Tapi setelah aku masuk SMP, entah terbujuk setan mana, ia menjadi pemabuk dan pemain judi. Dan hari ini baru kulihat lagi sosok ayah yang kurindukan. Waalaikumsalam. Ayah dari mana? Di musola ada acara khataman. Aku tersenyum haru bahagia. Perlahan ia mendekatiku dan melihat lekat-lekat wajahku, lalu memegang sebelah kiri rahangku yang membiru akibat tamparan Mbak Yuli tadi. Kenapa ini? Ahmad tak yang melakukan ini. Aku menggeleng. Ibu dan ayah saling memandang dengan heran. Kemudian aku mengembuskan nafas. Lalu secara detail kuceritakan semua yang terjadi di rumah itu. Mereka memandangku penuh ngeri, seolah tak percaya. Malam ini aku tidur dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi. Tubuhku berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin aku sudah terbiasa
tidur di rumah Mas Ahmad yang ber-AC. Sedangkan rumahku hanya ada kipas kecil di atas meja. Ku coba duduk dan mengibas-ibaskan bagian dada dasterku dan menguncir tinggi rambutku. Namun masih gerah, aku sedikit mengomel dan memperbesarkan volume kecepatan kipas ke nomor 1. Tetap saja panas. Mungkin karena terdengar suaraku yang menggerutu. Jadi ibu masuk ke kamar. "Ngapain sih, Nak?" "Gak bisa tidur." "Gerah banget, Bu," jawabku sembari terus mengibaskan daster. Orang kalau hamil besar ya emang gitu. "Apa kamu kepikiran sama Ahmad?" Secepatnya aku menggeleng. Aku memasang muka kesal. "Ibu kok gitu sih?" Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamarku. "Kamu kan ya udah lama hidup bareng Ahmad. Meski awalnya cuma pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil. Udah kedua kalinya lagi. Jelas kan mulai ada rasa meski sedikit." Aku menggeleng. "Aku belum bisa melupakan Yusuf, Bu. Aku hamil kan emang tujuannya Mas Ahmad buat tumbal." Ibu duduk di sampingku dan mengembuskan nafas berat. "Udah cobaanmu, Nak. Gimana lagi?" Tiba-tiba perutku terasa panas dan kaku. Aku berusaha menahannya, tapi tetap terasa. "Aduh, Bu, panas ini perutku. Aduh." Seketika ibu panik. Ia mengusap-usap perutku. "Bu, sumpah makin panas ini." Aku terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian secepatnya ia berlari ke dapur, mengambil air es dan kain. Segera ia menyibak dasterku dan mengoleskannya perlahan. Tiba-tiba kulihat di luar jendela, monyet itu melihatku dengan tatapan dendam. Aku terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menarikku, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka. "Ah, itu Bu, monyet itu di situ." Aku menunjuk jendela sambil terus meracau sakit. Ibu menoleh. Sambil celingukan ia mengedarkan pandangannya. "Mana sih, Nak? Ibu gak lihat apa-apa." Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamku. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tak bisa. Dengan segera ibu mengusap perutku lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Kulihat monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah. Ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit, rasa panas di perutku sudah mulai menghilang. Kulihat monyet itu pun sudah tidak ada. Segera kupeluk erat tubuh ibuku, menangis di pundaknya. Aku bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang masih tetap ada dalam perutku. Namun satu yang mengganjal, bagaimana nasib Mas Ahmad? Di malam yang sama sebelum kejadian di kamarku, Mas Ahmad memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena aku tak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi, ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan kejayaan. Ia duduk bersila di depan tambah besar dengan berbagai bunga dan jajanan pasar, lilin, dan kemenyan telah ia nyalakan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tidak seperti malam saat aku dan Mas Ahmad bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Ahmad terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajah lancip, hidung bangir, dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat, panjang dan begitu harum.
Tubuhnya hanya terbalut kain panjang hitam tipis saja. Ahmad tersenyum nakal. Inilah yang dirindukannya tiap malam. Ahmad selalu siap melayani dan memuaskannya. Sembah sujud saya Ndoro Putri, katanya sembari sujud di hadapan istri gaibnya itu. Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku gak bisa ambil bayi itu, kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. Ampun Doro, Fatimah sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan, jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Kamu mau membohongi aku? Hah? Saat Mas Ahmad mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main, karena untuk pertama kalinya ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah amis dan apek, khas binatang buas. Ia terduduk lemas, hampir tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal, tak beraturan. Tangan lembut Ndoro Putri berubah menjadi panjang, keriput, dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Ahmad. Ia tercekat, tak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja, ia tak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Ahmad kehilangan kesadaran. Perlahan pandangannya kabur, samar, dan hilang. Ia terbangun melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Ahmad tersenyum bahagia. Jelas, dalam pikirannya, Ndoro Putri sudah berhasil mengambil janin Fatimah. Tiba-tiba suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu. Ditemukannya Mbok Mina di sana dengan kekhawatiran yang luar biasa. Anu Pak, itu Mas Dika, katanya terbata-bata. Segera Mbok Mina melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Yuli yang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Ahmad melangkah mendekati keduanya. Ia memegang tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya tak bergerak sedikit pun. Dek, jantung Ahmad serasa berhenti berdetak. Ia tak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Yuli memukul-mukul tubuh Ahmad tanpa ampun. Gara-gara kamu Mas semua ini. Puas kamu membunuh anakmu sendiri. Ahmad menerima segala pukulan dari Yuli tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kekesalannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapat tak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Hingga tak pernah sekalipun ia menyesalinya karena memang tak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasih. Sungguh tak pernah ia merasakan yang sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan Elsa, Yuli, bahkan Fatimah saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Air mata Ahmad tumpah ruah dalam pelukannya di tubuh Dika. Ia menangis sejadi-jadinya. Yuli yang sudah lelah memukul kemudian ikut mengemburkan, saling berpeluk pada tubuh kaku Dika. Cerita sebelumnya, saat Ahmad pingsan akibat dicekik Ndoro Putri. Sang monyet segera pergi mencari bau janin Fatimah. Ia menemukan Fatimah di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tak dapat menjangkau, karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi bacaan-bacaan yang dibaca ibu Fatimah membuat sang monyet tak bisa bergerak.
Segera ia kembali ke rumah. Di rumah ia melihat Dika yang saat itu sedang berada di kamar bersama 2 orang temannya. Sesaat ia terdiam, seakan lupa bahwa Ahmad masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus menikmati bau Dika. Mereka sedang asik bermain game. Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game, sedangkan Dika berada di sebelahnya memainkan gadget. Segera sang monyet menghampirinya, menatap lekat-lekat dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera sang monyet mencekik lehernya. Ia tak bisa bersuara. Lalu tangan panjang monyet melingkari tubuhnya hingga ia tak dapat bergerak. Ia mencoba memberi isyarat teman-temannya, namun tak bisa. Kedua temannya tak menyadari apa yang telah terjadi pada kawannya itu. Sang monyet membuat mulutnya terbuka. Dengan segera lidah panjang dan kasar, sang monyet masuk ke dalam mulutnya, menelusuk masuk hingga ke dalam perutnya, mengoyak habis semua isi perut dan organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot, menahan sakit yang luar biasa. Sesaat salah seorang kawannya menoleh melihat Dika yang hanya bisa melirikkan matanya ke kiri dan ke kanan. "Kamu ini kenapa sih, Dik?" tanya salah satunya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika, tetapi Dika tak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka, kepalanya sedikit naik, seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Namun sia-sia. Kedua temannya seperti tak bisa melihat penampakan makhluk mengerikan di depan Dika itu. Mereka pun ketakutan dan dengan segera berlari keluar kamar mencari bantuan. Saat Yuli mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Yuli berteriak histeris, kemudian mendekati Dika. Namun, semua sudah terlambat. Tubuh Dika sudah pucat dan kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka, seperti habis kehilangan banyak darah. Ia memeluknya dengan penuh penyesalan, berteriak memanggil-manggil nama Dika. Tangisannya sungguh menyayat hati. Kedua teman Dika, Mbok Mina dan Mbak Eni, hanya bisa memandang mereka berdua, ikut hanyut dan menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keesokan harinya, aku yang sedang di dapur bersama ibu, dikejutkan oleh kedatangan Mbok Mina yang menangis tersendu-sendu. Kami mengajak masuk dan mendudukannya. "Ada apa sih, Mbok?" Mbok Mina tetap tenggelam dalam tangisnya. Sambil terisak, ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Mbok Mina sangat terpukul karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dia dengan cara yang sungguh tak wajar. "Udah tahu kan, Mbok, kamu rasanya kehilangan anak?" Mbok Mina mengangguk mengiyakan. Ia memelukku dengan penuh kesedihan, larut dalam tangis yang mengiris. "Terus sekarang gimana lagi? Apa mau diteruskan lagi kelakuannya Mas Ahmad itu?" "Kayaknya Pak Ahmad juga sok, Mbak. Orangnya begitu menyesal." "Udah, moga aja segera sadar," timpal ibu menutupi perbincangan kami. Sebulan setelah kematian Dika, Ahmad baru datang menemuiku. Saat di depan rumah kulihat ayah dan Ahmad terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. "Udah cukup, kamu ganggu anakku. Bakal ku rawat sendiri calon cucuku. Gak usah kesini-kesini lagi," bentak ayah pada Ahmad berapi-api. "Justru aku kesini, ini mau pamit sama anak istriku," jawab Ahmad tak kalah emosi. Aku yang berada di dalam kamar sudah tak tahan lagi. Segera aku menemui Mas Ahmad di ruang tamu. "Pamit mau kemana?"
Mas Ahmad menolehkan pandangannya padaku seketika. Ia langsung meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku titip anakku ya, tolong dirawat yang baik. Bakal tak akhiri semuanya nanti malam. Aku mengeritkan dahi, kemudian menarik tanganku. Kamu gak ada cara buat mengakhiri, gimana? Ia tersenyum. Ada cara terakhir, lihat aja nanti malam. Setelahnya ia meminta maaf pada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinang air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anakku kelak. Aku jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Tengah malam, Ahmad sudah melakukan ritual pemanggilan, seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti, tapi sang monyet Doro Putri belum juga datang. Di rumah aku merasa gelisah, entah tiba-tiba kepikiran Mas Ahmad. Padahal aku tak pernah sekalipun mencintainya. Aku seperti merasa takut akan sesuatu, memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Ahmad untuk mengakhiri pesugihannya. Ku ambil ponselku dan mencoba menghubunginya, tetapi hanya nada dengung yang aku dapatkan. Berkali-kali ku ulangi, tetap sama. Akhirnya ku coba mengetik chat untuk Mbak Yuli. Mbak, Mas Ahmad di mana? Lama ia tak membalas. Mungkin sudah tidur karena memang waktu menunjukkan pukul 12:15 malam. Kulirik ponselku berkali-kali, tetap tak ada jawaban, hingga aku merasakan kantuk. Ponsel bergetar mengagetkanku. Mas Ahmad gak ada di kamarnya. Ngapain kamu malam-malam nyariin? Segera aku balas. Mbak, tolong cari Mas Ahmad. Aku punya firasat gak enak. Soalnya tadi habis pamit sama aku. Setelah aku mengetik itu, Mbak Yuli tak membalas lagi. Aku yakin dia sama khawatirnya denganku dan segera mencari keberadaan Mas Ahmad. Di dalam kamar pribadinya, Ahmad terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu. Sang monyet baru datang dengan wujud ayu, dengan segala keanggunannya. Kenapa kamu panggil aku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku udah dapat Dika. Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Ahmad berkata, Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini. Sang monyet pun tertawa. Udah yakin sampai di sini saja? Ahmad mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Ahmad akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunnya ada tumbal bayi dari benih Ahmad. Kini Ahmad sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abadi dari sang monyet. Mendekatlah, ucap sang monyet. Segera Ahmad berjalan dengan menggunakan lututnya, mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri memegang kepala Ahmad, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Ahmad sudah tak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam menatap istri gaibnya, menampakkan wujud aslinya. Tangan yang memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Ahmad menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas
Penampakan sosok yang selama ini digaulinya sungguh menyeramkan, dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar, dan taring yang runcing memanjang, seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang apapun yang terjadi. Hei Ahmad, mulai detik ini aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini, rohmu harus jadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasadnya yang sudah menjadi hakku, ucap sang monyet, jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak kencang karena seperti merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa dari ujung kaki, kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih, seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga, tetapi tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk. Tubuhnya melemah, jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit teramat sakit, darahnya seperti diperas, lalu dipompa ke atas. Seakan panas menjalari seluruh tubuh. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut, sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Yuli membuka paksa pintu kamarnya. Yuli berlari ke arahnya, sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun semua sudah berakhir. Tubuh Ahmad ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru, dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering, seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Yuli mengangkat kepala Ahmad dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis tersendu-sendu. Dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa itu. Sungguh mengerikan. Tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Mina, Mbok Eni, Pak Satpam, Pak Sopir, dan tukang kebunnya mengambur masuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua berjingkat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan menyayat hati. Keesokan harinya, aku sudah berada di rumah. Aku sudah berada di rumah Mas Ahmad untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Kulihat Mbak Yuli masih shock. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa padanya. Namun, ia hanya diam saja, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Benar saja, apa yang dialami Mbak Yuli sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan 2 orang yang dicintainya. Entah setelahnya, ia akan hidup seperti apa dan untuk apa. Takkan ada lagi semangat baginya. Di rumah sakit, 2 bulan setelah kepergian Mas Ahmad, akhirnya aku bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Bayi itu perempuan, cantik dan sehat. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur bahagia. Aku begitu terharu atas apa yang dilakukan Mas Ahmad untukku dan anakku. Ia rela memberikan dirinya agar anakku bisa hidup. Meski aku tak tahu bagaimana nanti anakku bisa tumbuh tanpa sesosok seorang ayah. Ibu dan ayah terlihat bahagia menimang-nimang cucunya di gendongan ibu. Aku tersenyum melihat ayah yang telah benar-benar berubah. Aku terharu, air mataku pun tak berhenti memaksa keluar. Saat keadaan mengharukan itu, tiba-tiba Yusuf masuk ke ruanganku
dan tersenyum melihat putriku. Ia memintanya dari ibuku, kemudian menggendongnya dengan amat hati-hati, kemudian berkata, "Aku siap jadi ayahmu." Kalimat itu sungguh membuat air mataku semakin tumpah ruah. Ayah dan ibu pun tersenyum bahagia, menatapku, kemudian saling berpeluk. Di saat itu tanpa sengaja, aku melihat segelabat bayangan di jendela. Kujelaskan pandanganku beberapa detik. Astaga, sang monyet. Dia hanya menyunggingkan senyum, kemudian hilang tanpa bayang. Itulah akhir dari cerita Tumbal Pesugihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.